Halo teman-teman semua, apa kabar? Udah lama kita nggak bedah buku The Eight Habit lagi ya, udah beberapa bulan lalu seingat saya. Dan kita sudah masuk waktu itu di bagian Inspire Others to Find Their Voice ya. Jadi setelah kita mencoba untuk menerapkan ya ide The Eight Habit ini bagi diri kita sendiri, sekarang gimana sebenarnya kita bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka. Dengan kata lain, untuk membuat mereka kemudian punya energi yang sangat besar ya dari 4 dimensi dalam diri mereka. Nah, pengantarnya udah di video sebelumnya, silahkan mampir ke sana aja. Nah, saya mau lanjutin bahasan kali ini ya. Kita akan masuk di bahasan soal apa sih sebenarnya menjadi dasar ya, kenapa kok kita perlu ya, kembali ke hal yang sifatnya fundamental dalam leadership, yaitu ke human nature ya. Kodrat manusia yaitu seperti apa sebenarnya untuk kemudian menemukan cara-cara memimpin yang lebih baik yang kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini kita masuk di bagian bahasan namanya global seismic shift ya. Jadi ada perubahan global, situasi global yang kayaknya pada saat video ini dibuat kan ya di tahun 2022, di era setelah pandemi COVID melanda kita di seluruh dunia, dan kelihatan perubahan luar biasa banget gitu ya. Dan di momen-momen belakangnya juga terjadi startup bubble ya. Jadi situasi ketika perusahaan startup yang tampak kinclong keren itu kemudian sekarang sedang berusaha untuk bisa survive juga ya. Tapi menariknya adalah Pak Stephen Covey sudah memprediksi situasi perubahan global ini jauh-jauh hari gitu ya kan. Nanti kita lihat nih poin-poin yang beliau bahas apa aja ya. Jadi era ya pekerja pengetahuan, knowledge worker itu sebenarnya era yang ditandai dengan perubahan-perubahan di ranah global ya. Pertama adalah globalization of markets and technology. Jadi jelas ya, pasar itu mengglobal gitu ya. Di momen sekarang orang bisa beli barang dengan mudah dari luar negeri. Penjual dari luar bisa punya pelanggan di daerah di Indonesia gitu ya. Begitu juga balikannya ya. Penjual di Indonesia ya, produsen di Indonesia bisa punya pelanggan yang tidak hanya di area lokal tapi betul-betul global. Dan teknologi memungkinkan untuk itu semua. Nah, dulu kita mesti surat-suratan gitu ya, berbulan-bulan baru nyampe. Sekarang cukup dengan video call, bahkan nggak usah ribet ya, buku pakai handphone aja, pakai WhatsApp video call udah bisa berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia gitu ya. The emergence of universal connectivity. Nah, akhirnya seluruh dunia itu terkoneksi, kita dengan mudah dapat connect. Ya balik lagi ke tadi ya, saya pikir WhatsApp call ya, FaceTime itu mungkin kan kita bisa connect dengan orang dari berbagai belahan dunia hanya dengan sekali klik. Sesuatu yang dulu harus butuh perencanaan, butuh effort ya. Kemudian, nah apa impactnya? Impactnya salah satunya adalah flow of information ya. Aliran informasi itu luar biasa dahsyat banget ya. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Ukraina misalnya ya. Ketika terjadi perang dengan Rusia sekarang, itu nggak perlu kita ke sana ya, dan bahkan nggak perlu baca berita. Kita cukup ikutin media sosial aja udah tahu ya di sana sedang terjadi apa ya. Terlepas dari keakuratan informasi, tapi aliran informasi itu luar biasa banyaknya. Sehingga akhirnya ada demokratisasi informasi ya. Tadinya informasi itu dipegang oleh segelintir orang. Kita lihat di Indonesia ini pernah ada departemen penerangan ya yang punya otoritas untuk mengendalikan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi ya sekarang udah nggak lagi ya, pemerintah sudah tidak pegang kendali atas informasi, bebas sekali informasi bisa mengalir, bahkan ya sampai pada titik yang kayaknya perlu dibatasin ya. Jadi beberapa hari pada saat video ini buat kemarin-kemarin ini ada agak heboh di TikTok karena ada konten-konten dari orang-orang di profesi tertentu yang sebenarnya punya etika ya untuk tidak menyebarluaskan kisah-kisah di balik layar mereka ya. Dengan adanya TikTok, kisah-kisah itu dibuka ke publik ya. Ya mungkin bercandaan doang, tetapi itu sesuatu yang harus dipikirkan ulang ya, apakah itu etis atau tidak. Dan itu sulit sekali dihalangi ya kan. Sehingga exponential increase in competition, jadi persaingan tuh luar biasa eksponensial. Kita lihat banyak
organisasi besar yang tiba-tiba tersalib dengan organisasi yang relatif baru berdiri. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya transaksi yang dimiliki oleh perbankan ya di Indonesia sekarang itu mungkin sudah kalah jauh dengan transaksi yang dimiliki oleh perusahaan seperti GoPay gitu ya. Ya, karena dia bisa ya lintas nasabah ya, dia tidak terbatasi oleh nasabah bank tertentu ya. Pergeseran dari wealth creation from financial capital to intellectual and social capital. Kalau dulu yang disebut dengan kekayaan itu hanya uang saja ya, sekarang uang itu dikendalikan oleh intelektual dan sosial gitu. Seberapa banyak kita terkoneksi, seberapa banyak kita punya kekayaan intelektual itu menentukan seberapa banyak uang yang kita punya, ya kan? Sehingga kita amati bahwa ada profesi-profesi misalnya nama influencer di Indonesia ini, di dunia bahkan ya, yang kalau diamati mereka bukan artis yang untuk terkenal tuh menapaki tangga yang cukup panjang di dunia selebritis gitu. Mereka kadang-kadang dari rumah aja gitu ya. Kalau di YouTube tuh ada satu pemain gitar namanya Alif Bata ya. Itu tidak pernah ngomong macem-macem gitu ya, pure hanya main gitar aja, tapi main gitarnya dahsyat banget. Kayaknya juga cuma di rumah apa di kamarnya begitu. Tapi karena luar biasa banget skillnya, akhirnya dia bisa terkenal ya. YouTube channelnya tuh followernya jutaan. Ya dia karena dia punya intellectual capital ya, berupa keahlian bermain gitar, sesuatu yang zaman dulu kalaupun punya itu kamu butuh modal ya untuk bisa masuk TV misalnya untuk terkenal, masuk radio untuk terkenal kan gitu ya. Free agency ya, orang akhirnya jadi bebas, sadar akan alternatif. Orang banyak yang istilahnya sekarang gig ekonomi gitu ya, orang yang kerjanya itu freelancer gitu, tidak mau terikat karena toh ya ada banyak alternatif untuk punya penghasilan untuk hidup ya. Dan akhirnya Pak Kofi menyebut sebagai permanent white water ya. Jadi white water itu kalau kita lihat satu situasi di sungai gitu ya, di sungai yang airnya jernih ya. Kemudian yang suka ini loh, sungai yang suka dipakai arung jeram itu kan. Nah, itu kan airnya jernih dan tapi dia apa istilahnya ya, kalau turbulensi itu istilah pesawat ya, mungkin anggaplah turbulensi ya. Itu gejolak airnya itu luar biasa dan itu terjadi secara permanen. Jadi situasi gejolak ya, kekacauan, chaos itu hampir terjadi setiap hari ya, perubahan. Baru beberapa tahun yang lalu misalnya kita melihat orang-orang, anak-anak muda bisa sukses kelihatannya secara finansial, kaya gitu ya, sukses kaya, sampai ada istilah flexing gitu ya, pamer kekayaan, terus tiba-tiba ditangkap gitu ya. Tiba-tiba mas tangkap polisi gitu. Jadi sebegitu mudahnya jatuh bangun orang misalnya begitu ya, sesuatu yang sangat permanen ya, perubahan itu jadi sangat permanen. Nah tapi kalau Pak Kofi lihat sebenarnya di situasi kayak gini itu selalu ya ada hal-hal yang sifatnya fundamental yang bisa kita renungkan, bisa kita telaah. Karena sementara yang abadi adalah perubahan itu sendiri ya, tetapi perubahan itu kan selalu terjadi di dalam sebuah konteks ya. Kalau kita lihat ya misalnya handphone kita ya, smartphone kita ini sekarang dia sangat fleksibel ya, isinya bisa macam-macam. Compare tuh handphone kita 20 tahun yang lalu ya, misalnya ketika masih Nokia 3210 itu kan sangat tidak fleksibel ya. Handphone Android kita sekarang bisa diisi dengan berbagai macam aplikasi hampir-hampir tanpa batas. Tapi toh dia berdiri ya di atas satu platform namanya Android versi tertentu kan gitu kan. Jadi tetap ada platformnya yang di dalamnya itu terjadi fluktuasi ya, terjadi perubahan-perubahan ya. Artinya fondasi itu kan akan selalu tetap ada. Ya, suka nggak suka fondasi akan tetap ada. Nah, di sisi lain berarti situasi yang berubah cepat itu pertanyaannya adalah fondasinya apa sebenarnya kalau kita mau mengatasi, mau survive di situasi kayak gitu. Atau bisa dibalik juga pertanyaannya, perubahan yang luar biasa ini sebenarnya
ya dampaknya bagaimana, dan itu akibat dari fondasi yang seperti apa gitu. Nah, disinilah Pak Kofi kemudian menceritakan ya kisah pertemuan dia dengan seorang sahabatnya dia ya, seorang dokter bedah jantung, yang membuat dia dapat insight tentang masalah yang kronis dan akut gitu ya. Jadi di sini dia bahas nih soal perbedaan antara masalah yang kronis dan akut. Jadi kalau kronis itu berarti masalah yang underlying ya, kausal ya, yang continue, yang terus menerus. Jadi masalah yang ada di dalam gitu ya, kadang-kadang nggak kelihatan langsung, dan ini terjadinya dalam jangka panjang, namanya masalah kronis. Sementara masalah yang akut itu masalah yang painful, simptomatik ya, sakit gigi yang sangat sakit, itu namanya akut gitu ya. Nah, organisasi ternyata menurut beliau juga punya dua jenis masalah ini. Jadi masalah yang akut dan juga ada masalah yang kronis. Nah, beliau ceritain nih pengalaman sama temannya, seorang dokter bedah jantung gitu, yang satu kali mengizinkan Pak Kofi untuk observasi itu di ruang operasinya. Di momen itu si kawannya tadi, Pak yang dokter jantung tadi, harus mereplace ya 3 pembuluh darah jantung gitu ya. Nah, Pak Kofi nanya, kok harus diganti, emang nggak bisa diperbaiki, di repair gitu kan. Dia bilang, ya situasi pembuluh darah ini kalau dulu awal-awal sih masih bisa diperbaiki, tapi kalau udah kayak gini harus diganti gitu. Dan menariknya lagi adalah Mbak Kofi nanya, kamu udah ganti 3 pembuluh darah, apakah kemudian akhirnya orang ini akan aman gitu ya, clear gitu? Terus dia bilang enggak juga, karena kalau saya lihat situasinya orang ini sebenarnya isunya udah kronis ya, udah jangka panjang. Jadi hampir seluruh pembuluh darahnya udah situasinya udah mirip-mirip kayak gini. Sekarang ini diganti yang sudah parah banget, yang nggak bisa diperbaiki, tapi sebenarnya kasus ya mampetnya pembuluh darah ini ada di mana-mana sebenarnya. Jadi cuma pertanyaan kan gini, pertanyaannya kok orangnya nggak nyadar gitu kan. Nah, di sini diceritakan bahwa orangnya nggak nyadar mungkin karena orang ini exerciser, jadi orang yang suka olahraga, tapi mungkin di sisi lain dia punya gaya hidup tertentu ya, sehingga mungkin nggak kerasa dalam jangka waktu pendek. Nah, baru dalam jangka panjang lah terjadi nih kasus yang harus diganti 3 pembuluh darah yang tadi. Nah, si Pak Kofi kemudian dapat sebuah insight gitu ya. Jadi hanya karena kita nggak bisa melihat ya, simptomnya secara jelas, bukan berarti di bawah itu tidak ada masalah gitu. Itu yang hati-hati ya. Organisasi juga sama ya, kadang-kadang ada masalah yang akut ya, langsung kelihatan simptomatik gitu ya. Tetapi ada loh masalah-masalah yang sebenarnya kronis ya, sesuatu yang saat ini mungkin belum kelihatan, tapi dalam jangka panjang akan nampak luar biasa. Nah, gimana kita bisa memprediksi ya masalah di organisasi kita ya, terutama yang kronis tadi tuh. Dari mana kita bisa tahunya ya, supaya bisa kemudian diantisipasi. Nah, sebenarnya satu cara melihatnya adalah ya menengok kembali ya whole person paradigm yang sudah kita bahas sebelumnya. 4 dimensi manusia itulah sebenarnya dimensi yang kita bisa tengok apakah memang ini sudah kita rawat dengan baik apa enggak. Seandainya misalnya dia tidak dirawat dengan baik ya akan punya dampak ya, tentu saja dalam jangka panjang akan muncul hal-hal yang menimbulkan ya masalah gitu kan. Nah, mari kita lihat lah ya. Jadi kan whole person paradigm itu adalah dimensi jiwa atau spirit ya di tengah-tengah. Kemudian dimensi pikiran, mind ya, dimensi body, tubuh, dan dimensi heart atau hubungan sosial emosional ya. Nah, coba dilihat nih ya, contoh misalnya dimensi spirit atau jiwa ya. Kalau dimensi ini terus-terusan diabaikan ya di seluruh organisasi, jadi tidak ada usaha di organisasi itu untuk menumbuhkan ya dimensi jiwa ini di banyak orang. Apa dampaknya ya? Ya tentu saja yang paling kerasa adalah low trust ya. Akan muncul rasa ketidakpercayaan, akan muncul kecurigaan ya. Tim nggak akan percaya sama bosnya. Gejala-gejalanya adalah instruksi bosnya nggak diikutin.
Dia hanya bekerja ketika misalnya bosnya itu nontonin dia, ya monitoring dia. Nah itu misalnya ya. Ya simptom yang lain adalah ya ada kecurigaan, ya saling menyalahkan, kemudian defensif, ya nahan-nahan informasi gitu ya. Dan ini terjadi nih, saya dapat cerita ya di 2 organisasi yang baru merger gitu ya. Baru merger di Indonesia belakangan ini, ya, itu sampai sudah sekitar beberapa bulan itu masih kejadian. Jadi dalam satu tim yang itu ada anggota tim merasa bahwa teman-temannya itu menahan informasi, padahal mereka sebenarnya sudah satu tim nahan informasi gitu. Itu kan tanda-tanda adanya low trust ya. Jadi secara spirit itu tidak ditumbuhkan. Nah yang kedua, gimana kalau ada pengabaian ya pada aspek mind, atau dalam arti ini berarti visi dari organisasi ya. Berarti kita nggak punya shared vision, ya nggak punya visi bersama, nggak punya common value system ya, nilai-nilai yang disatukan ya, nilai-nilai bersama nggak punya. Akhirnya perilakunya apa ya, orang akan punya agenda masing-masing, orang akan punya tujuan masing-masing ya, ada political games di situ ya, punya kriteria yang berbeda dalam decision making ya, cara merekrut orang beda-beda, akhirnya orangnya nggak standar misalnya. Itu salah satu karena nggak punya dimensi pikiran yang disatukan. Yang ketiga, dimensi tubuh ya. Dimensi tubuh itu dalam arti struktur ya, sistem proses kalau di organisasi. Kalau tidak ditumbuhkan bagaimana ya, nggak ada alignment ya. Organisasi kerja sendiri-sendiri, ada silo-silo, sistemnya nggak nyambung. Nah, saya baru dengar cerita misalnya gitu ya, ada sebuah organisasi baru beli sistem untuk mempermudah proses pengembangan orang ya, development. Jadi nanti bisa monitor tuh ya, data the gap kompetensinya, dikonekin sama pembelajaran dan segala macamnya. Tapi si tim learning yang ditugasi untuk membuat sistem ini, mereka pakai vendor itu kelihatannya tidak pernah berkoordinasi secara intens dengan usernya, sehingga sistem itu sudah dibeli tinggal UAT, ternyata banyak yang protes, kok begini, kok begitu, kok desainnya kayak gini kayak gitu, ini mah bukannya bikin bikin gampang tapi malah bikin repot. Nah ini karena terjadi misalignment gitu kan, karena dimensi tubuh itu tidak disatukan gitu. Belum lagi kita bicara prosedur komunikasi, rekrutmen, seleksi, penempatan orang, nggak ada standar yang jelas, nggak align gitu, antara yang direkrut dengan posisinya nggak align ya. Reward and compensation juga nggak align, akhirnya chaos ya. Salah satu yang dikritik ya di situasi yang tempat saya sebutkan ya, di startup bubble itu kan karena gaji karyawan startup itu memang standarnya ya oleh para pengkritiknya dikatakan nggak karu-karuan ya, tidak sistematis ya, nggak karu-karuan, sehingga wah luar biasa lah gitu, rada-rada chaos gitu. Nah itu menjadi beban yang luar biasa bagi organisasi ya gitu, karena kan sebenarnya kita mesti melihat kompensasi itu sebenarnya tidak hanya dari gaji aja, kita harus memperhitungkan seluruh ya, total sistem dalam organisasi, bagaimana kita akan mengkompensasi pekerjaan orang ya. Ada banyak aspek ya, tidak hanya bicara soal gaji aja sebenarnya kan. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kita mengabaikan aspek hati atau hubungan sosial emosional, yang nggak ada emotional connection gitu ya, tidak ada hubungan keterikatan antara satu sama lain, komunikasi antar tim, antara leader dengan timnya itu tidak memberdayakan ya. Di era sekarang misalnya ya, karena tim itu makin mandiri ya, anggota tim makin mandiri, generasinya makin punya banyak inisiatif, maka gaya berkomunikasi harus lebih memberdayakan. Salah satu yang populer adalah skill coaching yang makin dibutuhkan oleh leader, oleh para pimpinan ya. Kalau nggak pakai itu ya tentu saja ya timnya nggak akan betah gitu ya, nggak akan nyaman gitu. Akan muncul ya orang yang suka madol ya, melarikan diri dari pekerjaan, gampang bosen ya, atau mungkin rasa takut, apatis gitu ya. Dan orang-orang yang cuman kerja tapi terpaksa sebenarnya gitu. Jadi abaikan salah satu saja dari 4 dimensi ini akan membuat organisasi kita akan terasa gitu ya, bahwa ini
nggak imbang ya. Ibarat kata kalau saya lihat di mobil itu ada 4 rodanya ya, nggak usah 4-4-nya lah, salah satunya anginnya kurang atau kena paku ya, yang pelan-pelan anginnya berkurang gitu, itu udah nggak enak ya. Apalagi kalau dipakai kenceng ya, makin kenceng dipakai itu salah satu roda yang anginnya kurang tadi, udah dampaknya langsung kerasa tuh. Nah gitu ya teman-teman semua. Nah ada satu kisah lagi yang diceritakan Pak Stephen Covey di sini waktu beliau berhadapan dengan satu grup dari eksekutif dari sebuah organisasi. Kemudian di satu obrolan Pak Covey nanya ya tentang mission statement organisasi kamu apa sih gitu kan. Nah, kemudian pas mau jawab tuh rada hesitate gitu, orang rada ragu-ragu. Kemudian cerita lah ya, our goal is to increase the asset of the owners ya. Sebenarnya esensinya tujuan kita yang penting aset dari owner kita itu meningkat gitu. Terus Pak Covey-nya nanya, oh kalau gitu kok nggak kelihatan ya ada tulisan di mana-mana gitu. Nah si Pak Eksekutif bilang, iya yang kita tulis beda sih ya. Kita punya tulisan mission statement di berbagai tempat, tapi yang kita tulis beda sama yang saya sebutin barusan. Yang saya sebutin barusan itu yang paling esensial. Nah kemudian Pak Covey mencoba untuk membangun obrolan lebih lanjut ya. Boleh nggak saya nebak ya, situasi budaya organisasi kalian kayak apa? Dibilang kan kayaknya organisasi kalian itu kepisah-pisah ya, jadi nggak nyatu. Nah, kemudian banyak kasus-kasus ya ketenaga kerjaan. Ya, kemudian Anda harus ya sebagian besar leader Anda harus pakai metode carrot and stick ya, kasih reward kalau nggak kasih pecut gitu supaya orang mau kerja dengan baik. Banyak interpersonal konflik dan menghabiskan banyak energi ya, banyak persaingan antar departemen katanya, banyak hidden agenda sama political games. Kira-kira bener nggak kayak gitu? Nah si para eksekutif terkejut loh, kok tahu Pak ya? Bapak ini cenayang apa gimana gitu ya? Terus dia bilang, kok Bapak bisa menceritakan dengan sangat akurat ya situasi organisasi kami? Dia bilang, ya sebenarnya nggak harus tahu banyak soal industri Anda atau organisasi Anda. Pada saat Anda cerita bahwa misi Anda tadi adalah to increase the asset of the owners, itu kan sebenarnya representasi dari salah satu dimensi aja tuh dari 4 dimensi manusia tadi ya, yaitu dimensi ekonomi ya kan. Nah maka saya berasumsi bahwa dimensi-dimensi lainnya tidak terlalu jadi perhatian ya, dan seiring dengan mungkin perkembangan organisasi ya, dimensi-dimensi yang diabaikan tadi akan munculkan masalah-masalah tadi ya. Ya, karena tidak ada kesatuan visi ya, orang kerja sendiri-sendiri, lalu hubungan juga tidak baik ya, ada persaingan akhirnya gitu kan. Dan trust juga jadi rendah karena tidak ada kesamaan spirit gitu ya dengan organisasi. Nah menariknya adalah organisasi ini, si para eksekutif pun nanya gitu, Pak kalau gitu gimana caranya kita pengen perbaiki nih? Ya butuh waktu sih kata Pak Covey, kan butuh waktu. Ya perkiraan saya sih mungkin perlu 2-3 tahun gitu kan. Terus mereka bilang bahwa enggak lah, kayaknya kita bisa cepet kok, ntar kita bikin meeting kemudian kita coba perbaikin mission statement dan sebagainya. Jadi ya mungkin pola pikir efisiensi masih kerasa gitu ya, mereka buru-buru pengen bikin. Ya singkat cerita mereka berprogres ya, dan tidak bisa secepat itu perubahan yang terjadi, baru kejadian beberapa tahun setelahnya. Tapi ya alhamdulillah ya, di sini ceritakan bahwa akhirnya mereka bisa dalam waktu 3-4 tahun ya, akhirnya mereka mulai sadar, kemudian memperbaiki dari akarnya, diperbaiki dan organisasinya makin kuat akhirnya. Jadi happy ending lah gitu. Cuman butuh memang 3-4 tahun ya, dari perkiraan tadinya 2-3 tahun gitu. Nah di buku The Habit ini kan pernah kita singgung bahwa era knowledge worker itu beda dengan era revolusi industri yang sebelumnya ya. Pertanyaan kita adalah, emang di era yang dulu nggak ada yang namanya 4 dimensi? Kan udah ada kan. Terus dulu gimana situasinya, responnya bagaimana? Ya dulu ada juga, tapi ya paling caranya gini, misalnya ketika ada trust yang rendah,
ya akhirnya bosnya atau para pimpinan mengatakan oke, kalau gitu ini keputusan saya, udah ikutin cara saya, pakai otoritas gitu. Ketika nggak ada shared vision and values gitu ya, akhirnya dibikinlah aturan-aturan, banyak sekali aturan. Itulah yang membuat banyak organisasi di masa lalu punya banyak birokrasi ya. Untuk ambil keputusan yang sederhana aja bisa berlapis-lapis ya. Bahkan satu organisasi pernah cerita di tempat kami itu masih ada di proses untuk ngeluarin duit yang butuh tanda tangan basah 7 orang gitu. Padahal orang ke-2 sampai ke-7 tuh seringkali udah cuman lihat orang pertama aja. Kalau orang pertama udah tanda tangan, yang lain bakal tanda tangan juga gitu. Jadi panjang prosesnya ya. Kalau ada misalignment gimana? Ya bikin lebih efisien aja, beli alat kayak ya, bikin policy baru gitu ya. Ketika ada disempowerment gimana? Ya pokoknya kontrol lebih ketat gitu ya. Mana orang harus dikontrol, harus dikasih CCTV, harus dikasih peraturan lebih ketat. Nah, menariknya adalah di era sekarang itu sudah tidak lagi memadai, karena manusia sekarang adalah manusia yang makin merdeka. Manusia punya banyak pilihan, manusia yang gampang resign ya. Kita beberapa hari yang lalu saya baca banyak isu ya, soal generasi muda yang mendaftar PNS dan tidak lama ya setelah diterima mereka memutuskan untuk resign gitu ya, karena melihat situasi yang membuat mereka nggak nyaman, udah mereka resign, padahal mereka udah repot-repot tuh ikut seleksi. Itu menimbulkan kekhawatiran ya, tentu saja, karena berarti kan ya negara ini butuh nyari orang lagi ya, dan butuh nyari orang yang bagus. Pertanyaannya kan kenapa gitu ya, kan salah satunya karena orang sekarang punya banyak pilihan. Di zaman dulu mungkin orang terima aja ya, masuk terima aja lah gitu, ikutin arus aja. Sekarang orang yang merasa tidak cocok, nggak cocok values-nya ya, punya banyak pilihan. Meskipun mereka harus bayar denda ya, toh orang tuanya mampu gitu kan. Nah, disinilah nanti kalau gitu solusinya kayak apa? Nah, solusinya adalah si 4 dimensi manusia ini perlu direspon dengan 4 peran kepemimpinan atau 4 roles of leadership ya, yang menggantikan era revolusi industri yang penuh dengan kontrol tadi ya. Bagaimana kita bisa menginspirasi ya kepercayaan, bagaimana kita bisa kemudian menciptakan visi bersama, bagaimana kemudian kita bisa mengajak tim untuk merasakan kemenangan ya, supaya terpenuhi dimensi tubuhnya, dan bagaimana hubungan komunikasi satu dengan lain, hubungan sosial itu saling memberdayakan. Nanti kita akan bahas ya di video berikutnya tentang 4 roles of leadership. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.